Ingatlah, percaya ke Allah apapun yang terjadi. Tapi berarti usaha. Mau kaya, percaya kepada Allah. Doa lahir dan batin, berusaha, yakin akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kepada ayat. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat ridho dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat surat Al-Qur'anul Karim dan dilanjutkan lagi dengan tausiah. Mudah-mudahan apa aktivitas kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang memandang hidup dengan Al-Quran. Pada suatu waktu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah. Beliau ingin bertemu dengan Abu Haji, yaitu satu-satunya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih hidup. Kepada Abu Haji, Khalifah menanyakan tentang bagaimana keadaan seseorang itu pada waktu dia akan meninggal dunia. Maka Abu Haji pun berkata, keadaan orang yang akan meninggal dunia itu ada dua macam. Pertama, seperti merantau yang dipanggil pulang ke kampung halamannya untuk menyaksikan hasil kiriman yang sudah dibuatkan, rumah yang bagus dengan taman yang indah, bersama yang mewah, dan disediakan calon istri yang begitu cantik. Matanya si mata hijau. Foto mengenai suami itu telah dikirimkan kepadanya. Beliau dia berangkat. Kita dapat bayangkan bagaimana sukacita perasaan sang perantau. Tentu ingin segera mempercepat kepulangannya itu. Apalagi dikabarkan bahwa kedatangannya nanti akan disambut oleh masyarakat dengan riang gembira sebagai perantau yang berhasil. Adapun keadaan yang kedua adalah seperti penjahat yang lari dari penjara, kemudian dia tertangkap kembali. Ia akan diseret, disiksa, dan dilemparkan dengan penjara ke tempatnya yang semula. Dapat dibayangkan betapa takut dan ngerinya perasaan orang itu. Mendengar penjelasan Abu Haji itu, korban Khalifah menangis terseduh-seduh sambil berdoa dengan sahih, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku di waktu kembali kepadamu seperti layaknya seorang penjahat yang melarikan diri kemudian tertangkap kembali. Kelompok yang pertama menggambarkan orang-orang yang meyakini bahwa suatu waktu mereka akan kembali kepada Allah Jalla Jalla. Mereka berusaha sekuat tenaga menyiapkan bekal yang banyak untuk perjalanan yang amat jauh di alam akhirat. Bekal itu ialah amal soleh dalam jalur hablum minallah dan jalur hablum minannas. Kelompok yang kedua mewakili orang-orang yang lalai menyiapkan perbekalan. Umur dihabiskannya untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu belaka. Mereka gigih mencari fasilitas demi memuaskan kebutuhan nafsu, seperti foya-foya dan mengumbar nafsu syahwat memiliki rumah seperti istana dan mobil-mobil mewah. Semua itu hanya untuk prestasi saja.
Mereka mengukur kesuksesan hidup di dunia dari kehebatan fasilitas atau materi yang mereka miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yas'aluna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Kehidupan dunia dilihat indah dengan pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi biji kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa batas. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 212. Kadang-kadang kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta bermunajat kepada Allah setiap hari, setiap malam, salat tahajud. Ya Allah, ini karena rezeki yang banyak dan salah beribadah. Ketika kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kadang-kadang kita itu susah untuk mengeluarkan rezeki yang berada di dalam diri kita untuk hak orang lain. Baik yang terasa maupun tidak terasa, pasti karena kita adalah rezeki itu seolah-olah dapat susah payah, seolah-olah rezeki ini milik kita. Padahal sebagian kecil harta yang kita miliki ada hak orang lain. Pantas Allah di dalam Al-Quran Al-Karim menyebutkan, siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Orang merasa menawan, lalu orang korek dan pedihnya asal barwenya aneh. Bersiapa? Bukan untuk orang lain, diri sendiri. Jangankan untuk orang lain. Baju wisata malam umpamanya, baju berteman rupa, tapi hartanya banyak. Buromi juru, buromi pantau, malah di tengah lima. Cek ibu-ibu masih sesuai. Padahal lain katanya, benar. Tetapi perihal untuk sholat sajadah saja, pada mampu untuk memberi sajadah berapa kali, ternyata tak membawa ke masjid sajadahnya aku sebut cepet ternyata. Masa gitu kan? Subhanallah. Ya. Kadang-kadang untuk diri sendiri saja bawa dari rumah pada orang lain. Subhanallah, mampu ke masjid mau sajadah masjid. Subhanallah. Subhanallah putusnya Pak. Subhanallah. Kadang-kadang Allah akibat maksudnya akibat pikir kenal lawan maaf. Subhanallah. Ayat yang pedih subhanallah. Korek subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "May yabkhal wa may yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum." May yabkhal, dan siapa yang pikir, wa may yabkhalu, maka dia pikir untuk diri sendiri. Wallahu ghaniyyu wa antum fuqara, dan Allah lah yang kaya dan kamulah yang membutuhkan kaum dunia ini. Wa in tatawallaw yastabdil nasad wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, di jalan Allah, summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 8. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah yang dimaksud dengan sifat kikir? Kikir merupakan salah satu sifat tercela yang terlahir dari godaan setan. Sebutan lain dari sifat kikir dengan adalah bakhil. Kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik pada diri maupun orang lain,
Bisa berupa makanan, minuman, uang, dan lain-lain. Apa bahaya sifat kikir? Kikir adalah sifat buruk dan tercela karena mendatangkan banyak akibat buruk bagi diri sendiri juga bagi diri orang lain. Akibat buruk yang dimaksud adalah sebagai berikut: menjadi diri sebagai orang yang tamak, kufur nikmat, dan sulit untuk bersyukur. Dunia ini adalah tempat permainan, senda gurau, dan dipenuhi oleh satu. Benar kan? Coba kita punya uang, punya keinginan kita beli anu, dipotong. Ucapan adalah doa. Betul kan? Ucapan adalah doa. Ketika kita saya sendiri, ketika punya avanza, nyupir avanza, kita ucapan di depan keluarga kita ada yang lewat mobil saat ke istri saya, jika namanya tahu pernah mobil seperti ini tahun 2008, Allah mengabulkan punya mobil CRV, bukan sombong gitu ya, karena ucapan adalah doa. Benar. Sebenarnya. Nah, contoh ketika saya kerja di PT itu, waktu itu masih kapan saya jadi pejabat di PT itu, didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, tidak lama kemudian jadi pejabat. Alhamdulillah dengan qudrat dan ikrar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong gitu. Doa itu bisa dirasakan. Ucapan adalah doa. Sok atuh bapak ayo ucapan anu benar-benar berdoa anu yang baik, Allah akan mengabulkan kepada kita. Yakin dengan saya gitu. Mungkin kerasa oleh bapak sendiri. Ucapan adalah doa. Orang yang bahagia adalah orang yang menggunakan dunianya untuk kepentingan akhirat. Yang disebut orang bahagia itu adalah orang yang menggunakan dunianya untuk kepentingan akhir. Dia pun tidak melupakan bagiannya dari dunia sepenuhnya. Barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Harta ada suatu yang dicintai manusia. Tidak ada manusia yang tidak mencintai harta. Cek namanya masalah. Kalau siapa cara kulit merek, termiskin pada, bagus bisa. Nah, Inggris benar macam masuk nama, lantak yang di dalam. Nah, lantak gitu ya. Hari termiskin mau, gak tahu mau kue, kau nak. Hari Inggris benar mah. Di tempat-tempat acan nanti, itu di retret acan. Kayak gitu pak, doain di rumah mau itu di balik. Nah itu. Kalau beda-beda yang berasa itu, pelan cangkeh, masuk mana? Itu sifat manusia. Allah Ta'ala menegaskan kemahalembutannya terhadap semua hamba, termasuk dalam menentukan takdir yang berkaitan dengan harta benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta yang kita miliki untuk orang yang memerlukannya. Sebagian manusia berlaku pikir dan enggan mengeluarkan harta yang diminta. Orang yang menahan hartanya untuk diimpakkan di jalan Allah Ta'ala bagaikan menolak untuk berjihad di jalan kebaikan. Dengan menahan infak pada hakikatnya, dia telah berbaik kepada diri sendiri sehingga ganjaran pahala pun menjadi tertahan dan tidak sampai kepadanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda, "Kun bid dunya kana gharib
Au anzil sabili wa kana Umar yaqulu ida amsayta fala tandir as-sabaha wa ida asbaha fala tantadiru al-masa'a wa hum min sihatika limarodika wa min hayatika limautika. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang perempuan. Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu di pagimu. Maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5909. Muhammad Nursani berkata, lahun sedang lah itu permainan. Al-Quran menggambarkan, Al-Quran mengibaratkan dunia seperti dalam benak anak-anak penuh sendagurau bermain dan penuh kenikmatan yang melalui. Betul tidak? Dunia ini perlu melalaikan sendagurau bermain-main. Sama dengan kita main bola. Sudah dapat bola, lepaskan orang lain, cari lagi. Itulah permainan, itulah kehidupan di dunia. Dari Sakih Ibrahim Al-Jahid bahwa ia berkata, benteng amal itu ada tiga. Yang pertama, keyakinan bahwa amal itu dari Allah Ta'ala untuk menghilangkan dosa. Kedua, mengharapkan ridho Allah untuk menghilangkan hawa nafsu. Yang ketiga, mengharapkan pahala atau balasan amalnya itu hanya dari Allah sehingga tidak menimbulkan tamak dan riya. Dengan ketiga hal ini berarti ia ikhlas dalam beramal. Yang dimaksud dengan amal itu dari Allah Ta'ala, yaitu bahwa Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengerjakan amal. Yang dimaksud dengan mengharapkan ridho Allah, kadang-kadang kita mengharapkan ridho Allah, yang dimaksud yaitu sebelum beramal hendaknya introspeksi. Apabila amalnya itu bukan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya jangan dikerjakan supaya ia tidak mengerjakan amal dengan menuruti hawa nafsu. Sedangkan yang dimaksud dengan mengharapkan pahala, kadang-kadang kita suka mengharapkan pahala dari Allah atau balasan amalnya itu hanya dari Allah, yaitu hendaklah ia beramal ikhlas karena Allah Ta'ala dan tidak peduli dengan anggapan orang lain. Contohnya dari pengembala kambing. Kenapa demikian? Sebab pengembala kambing itu tidak menginginkan pujian dari kambing. Demikian pula orang yang mengerjakan suatu amal, hendaknya ia tidak memperdulikan pandangan orang terhadapnya, sehingga ia akan bersifat sama dengan beramal, baik ada orang lain maupun sendirian, dan ia tidak menginginkan pujian dari orang lain. Itulah yang namanya ikhlas. Susah apa ikhlas? Kadang-kadang ingin dipujikan sahabat Muhammad, kadang-kadang ikhlas karena Allah, karena setan mengganggu pada diri kita. Kadang-kadang kita disebutnya orang soleh. Yang wajib ke masjid berarti soleh. Soleh kan? Belum tentu Pak, gitu ya. Nah, soleh tidaknya gitu kan. Yang dikatakan tanda orang soleh dan bukan orang soleh, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa saya ini orang soleh. Maka bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya ini orang soleh atau bukan? Pertama, tampakkanlah sikap dan perbuatan yang selama ini kamu sembunyikan di hadapan orang-orang soleh. Apabila mereka senang terhadap sikap dan perbuatan itu, maka itu pertanda bahwa kamu adalah orang soleh. Anu kurang ibadah sembunyi-sembunyi ke orang ditampakkan, orang tidak ke orang-orang soleh. Namun, benar soleh. Nah itu bertanda kita adalah orang soleh. Tapi kalau mereka tidak menyukai, maka pertanda kamu bukan orang soleh. Siapa saja orang soleh? Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah menjadi orang yang soleh. Kedua, tawarkan dunia kepada hatimu
Apabila hatimu menolaknya, maka itu pertanda bahwa kamu adalah orang soleh. Lalu ayatnya, tawar ke dunia, ke dalam diri kita, hati kita. Menerima atau tidak? Kalau menerima dunia semuanya, berarti pertanda kita bukan orang soleh. Masih jauh keringan. Jauh. Subhanallah, saya nggak mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Yang ketiga, tawarkan kematian kepada dirimu. Apabila dirimu menginginkan kematian berada dalam dirimu, maka itu pertanda bahwa kamu adalah orang yang soleh. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ria tidak masuk ke dalam amal perbuatan, karena ria itu akan merusak amal-amal perbuatan. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Lalu orang berbuat baik kepada orang lain, berarti kita itu sudah berbuat baik kepada diri. Di balik orang lalu si atas sebagai orang dibagian lagi, benar gitu kan? Lalu si atas jahat, korea pedih, pedih tanggung kurang, subhanallah. Itu sok dibalikkan, sok dilawankan. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ini tidak. Kalau ulang ayat ngadori tidak ulang, mulai dibalas lagi. Dibalas dengan berbaik kebaikan pada kita. Jika kamu berbuat baik dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta melakukan kebajikan kepada sesamanya, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, karena balasan yang akan peroleh dari kebaikan itu. Jika kita berbuat jahat kepada orang lain, sebenarnya kita berbuat jahat kepada diri sendiri. Jangan dikira bahwa kita sudah menzalimi kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Berbuat jahat untuk diri sendiri. Karena Allah menginformasikan masih di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7, in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Berbuat baiklah kepada orang lain, bukan karena orang itu telah berbuat baik kepada kita, tetapi karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Ya, Pak. Kadang-kadang kita malah siap sebagai nggak udah tadi bagian diri. Lalu korek tadi nih kok, korek tadi pada Allah macam berbuat baiklah kepada orang lain, bukan karena orang itu telah berbuat baik kepada kita, tetapi karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kebaik, kalau orang itu tidak dibaikkan, tidak didekatkan atau tidak dipertemukan atau ditika ditika mewah orang lain, biar jangan. Tetapi Allah melihat kalau kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada diri kita. Pak, siapa yang melangkahkan kaki dari rumah atau ke masjid ini dengan izin Allah? Dalam ayat izin Allah tidak dilangkahkan kaki dan bawa ke masjid. Sebenarnya itu karena diberi hidayah oleh Allah. Sholat subuh masjid, walaupun nanti karena subuhnya jam 4, luar biasa. Beri hidayah. Kalau tidak ada beri hidayah, hari itu di rumah, mau subuh dingin dia punya hujan dari subuh, luar biasa.
Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita, pantaslah Allah dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada siapa yang ditolong oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan. Ingat, kalau kita diberi pertolongan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Imran surat ketiga ayat 160, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Ingatlah, percaya ke Allah apapun yang terjadi, tapi bagi usaha. Mau kaya, percaya kepada Allah. Doa lahir dan batin, berusaha, yakin akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kepada ayat. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 160. Bukan bagi orang pengembala itu kenikmatan ada di akhir perjalanan. Ingatlah selalu sabda Nabi Muhammad SAW, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana mereka cinta kepada 5 perkara dan lupa kepada 5 perkara yang lain. Pertama, cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Yang kedua, cinta kepada harta, lupa kepada perhitungan. Yang ketiga, cinta kepada makhluk, lupa kepada khalik. Yang keempat, cinta kepada dosa, lupa kepada taubat. Yang kelima, cinta kepada mahligai, lupa kepada kubur. Dari 5 yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.